Selamat datang semuanya di Telecasting 2020 bersama saya Michelle yang akan memandu live kita hari ini. Sudah hadir, boleh beri tepuk tangan virtualnya. Karena sekarang kita semua serba virtual, jadi tepuk tangan pun virtual. Nah, sambil menunggu teman-teman bergabung, saya mau berterima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir, juga mungkin ibu bapak dosen yang sudah hadir, dan teman-teman dari organisasi mahasiswa Kalbis Institute, terutama dari HIMIK yang membantu jalannya acara kita hari ini. Terima kasih sudah bergabung. Pembicara kita hari ini adalah wanita cerdas yang kita familiar sering lihat nih di prime time news, bahkan sudah memandu acara sendiri di acara Demi Publik Metro TV. Dan tidak hanya itu saja, pembicara kita hari ini bahkan pernah memenangkan presenter terbaik dalam anugerah Komisi Penyiaran Indonesia 2017. Teman-teman yang tahu, sebutin namanya dong. Wah, deg-degan. Iya, kenapa langsung yang kelihatan ya, kita? Nah, Flip kamera. Wah, halo Kak Sylvia. hai, apa kabar semuanya? Aku Michelle, MC live kita hari ini. Datang di Telecasting 2020. Semenjak karantina ini, semua orang kan banyak yang gabut nih. Akhirnya ada yang masak-masak lah, ada yang ngapain. Tapi Kak Sylvia nih masih sering aku lihat di TV bawain berita buat kita semua nih. Nah, Ya, itu kan berarti jadi jurnalis itu sebuah risiko banget ya Kak, karena bahkan di tengah wabah kayak gini, Kakak tetap harus keluar untuk on air gitu. Nah, kenapa sih Kakak akhirnya dengan segala risiko ini, Kakak merasa dunia jurnalistik ini tuh adalah passion Kakak gitu. Kenapa Kakak masuk, padahal Kakak juga lulusan sastra Inggris gitu kan? Boleh diceritain Kak? Oke. Jadi Michelle, pekerjaan jurnalis itu memang pekerjaan yang penuh risiko. Dan itu kayak aku tuh udah tahu bahwa jurnalis itu pekerjaan yang risiko. Jurnalis itu adalah pekerjaan yang tidak mengenal waktu. Jurnalis itu adalah pekerjaan yang harus siap ditempatkan di medan apapun. Apakah itu medan perang, apakah itu medan bencana, apakah itu medan politik. Jadi berbagai macam medan, kita tuh udah harus siap dengan segala risikonya. Termasuk ketika kita sedang menghadapi pandemi COVID-19 ini sebetulnya adalah suatu medan yang baru lagi ya, kita belum pernah mengalami sebelumnya. Jadi memang ini tantangan tersendiri. Awalnya memang kita sebagai jurnalis sempat gelagapan ya, jadi kita belum paham betul-betul protokol kesehatan yang harus diterapkan itu seperti apa. Tapi semakin kesini kita semakin memahami protokol kesehatan itu apa yang harus diterapkan. Dan mau nggak mau, karena pekerjaan jurnalis itu kan gimana ya, kita adalah salah satu pilar bangsa ini. Di sini justru kita sangat dibutuhkan oleh masyarakat untuk menyampaikan informasi yang benar, untuk menyampaikan fakta, untuk menyampaikan perkembangan dari virus ini seperti apa, data kasusnya, data orang yang sudah meninggal, orang yang sudah sembuh, terus bagaimana penyebarannya, dan langkah-langkah yang sudah dilakukan pemerintah untuk mencegah penyebarannya. Jadi ini adalah pekerjaan yang memang sangat dibutuhkan saat ini. Media itu sebetulnya di saat apapun, di saat genting, suka maupun duka, kita tuh selalu harus berada di garda terdepan juga. Jadi sama kayak tenaga medis, cuma bedanya kita adalah garda terdepan untuk menyampaikan informasi ke masyarakat. Kalau nggak ada kita, kan kita jadi nggak tahu. Masyarakat jadi nggak tahu sebetulnya sampai saat ini perkembangan kasus corona di Indonesia dan di dunia itu seperti apa sih? Terus langkah-langkah kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah itu apa saja sih? Mungkin kalau nggak ada media, kita juga jadi nggak tahu. Misalnya ternyata pemerintah melarang mudik. Ternyata banyak checkpoint yang ditempatkan di perbatasan-perbatasan Jakarta dengan tol-tol yang lain itu sudah ditempatkan checkpoint-checkpoint untuk memeriksa setiap kendaraan yang akan pergi keluar dari Jakarta. Jadi disinilah peran seorang media justru semakin penting lagi di saat pandemi seperti ini. Dan kenapa aku tetap mau mengambil pekerjaan ini meskipun tahu risikonya seperti itu? Sebetulnya kalau dibilang passion gini, menurutku passion itu adalah sesuatu yang terus bertumbuh setiap saat. Jadi gini, jarang sekali ketika misalnya kita terjun ke suatu hal yang baru, kita langsung kayak sepenuh hati merasa, wah ini adalah passion gue,
ini adalah tujuan hidup gue, ini adalah hobi yang sangat gue suka. Itu jarang sekali di awal tuh kita langsung kayak 100%. Sama misalnya kayak kita membina hubungan pertemanan, hubungan percintaan, kayak belum tentu kan pandangan pertama tuh langsung klik. Itu butuh waktu untuk proses bagaimana cinta itu bertumbuh. Sama sebetulnya dengan pekerjaan, apapun itu, tidak hanya pekerjaan sebagai jurnalis, pekerjaan sehari-hari kita juga, itu adalah something yang growing inside, dan seiring dengan proses, semakin kita mengenalnya, semakin kita melakukannya, akhirnya kita semakin cinta, kita semakin suka. Jujur sebetulnya, dulu aku itu sempat kaget ketika masuk ke Metro TV menjadi jurnalis. Aku sempat kaget dan sempat ingin menyerah sebetulnya waktu itu, karena aku kaget dengan pola kerja yang ternyata luar biasa. Kamu kerja waktu itu sebagai anak baru, seminggu itu 6 hari masuknya. Terus sebelum libur kamu, suaraku masih kedengeran kan ya? Masih. Aman ya suaranya? Oke. Jadi sebelum libur ternyata kamu harus patroli malam. Patroli malam itu berarti jam 9 malam sampai jam 6 pagi. Itu patroli di mobil sambil dengan apakah ada kecelakaan, apakah Oke, iya. Patroli malam selesai jam 6 pagi, kamu pulang tidur. Waktu yang kamu habiskan untuk liburan ya tinggal tidur aja, karena setengah hari kepotong buat tidur. Terus malam-malam kamu udah gak bisa hang out sama teman, gak bisa kemana-mana, karena besok paginya itu masuk jam 5 pagi. Itu baru dari segi hari libur dan hari kerja. Terus hari kerjanya itu, jam kerja kamu tuh jangan berharap sebagai jurnalis tuh kayak 8 jam, 9 jam, pulang, masuk jam sekian, pulang jam sekian. Itu enggak kayak gitu. Jadi kita dinamis banget. Kadang-kadang bisa shift 1 itu berarti setengah 5 pagi. Shift 2 itu jam 7 pagi. Terus shift 3 itu jam 1 siang. Kadang-kadang pulangnya, apakah yang shift 1 setengah 5 pagi pulangnya selalu jam 12 siang? Enggak juga. Jadi tergantung, kalau misalnya memang masih ada tugas dari koordinator liputan atau koordinator, kita tetap tuh nyari berita. Selama itu masih ada yang dibutuhkan oleh kantor, kita harus mau tetap, meskipun jadi nggak ada hitungan argo udah kelar terus kita juga udah harus pulang, nggak ada kayak gitu. Jadi fleksibel hour banget. Apalagi kalau misalnya ada breaking news, ada bencana, ada peristiwa-peristiwa besar di mana memang membutuhkan banyak sekali anggota-anggota untuk turun ke lapangan untuk cari berita, itu kita bisa lembur. Aku ingat banget cerita, bukan hanya aku yang menghadapi, tapi rata-rata teman-teman misalnya ada bencana, kita benar-benar cuma bawa baju yang ada di badan kita aja terus berangkat. Terus keperluan yang lain gimana kak? Kakak nggak bawa baju, nggak bawa koper, nggak bawa tas, boro-boro nggak keburu gitu loh. Akhirnya along the way kita jalan juga dikirimin logistik buat kita. Jadi baju, seragam, semuanya, pakaian dalam itu baru dikirimin tuh dari kantor. Jadi sampai segitunya. Tapi ya itu kenapa akhirnya tetap tidak menyerah pada akhirnya, karena aku merasa tidak kenal maka tidak sayang. Jadi coba dulu sampai mentok, betul-betul kayak lihat ini sebetulnya apa sih. Mungkin kita hanya terkejut karena ini adalah sesuatu yang baru, mengubah gaya hidup kita. Jadi kita kaget sebentar, tapi lama-kelamaan kan manusia punya kemampuan untuk beradaptasi ya. Lama-kelamaan karena sudah bisa beradaptasi, terus juga kalau misalnya curhat, tukar pikiran, itu tuh sama orang-orang yang memang positif dan bisa kasih kita insight. Kalau kayak gini aja lu cemen, udah mau nyerah, gimana kalau menghadapi tantangan-tantangan lain yang lebih besar. Jadi kalau kayak gini aja, kalau misalnya nggak bisa libur di tanggal merah, terus jam kerjanya lembur, terus harus kerja patroli malam, kalau kayak gitu aja lu nyerah, ya gimana mau jadi jurnalis yang hebat, gimana lu bisa menghadapi tantangan di pekerjaan-pekerjaan lainnya nanti. Jadi itu sih yang pada akhirnya membuat aku, ya udahlah, aku kayak tutup mata aja, membiarkan, tidak mau membiarkan pikiran-pikiran negatif yang kayak capek ini. Sebetulnya kadang-kadang capeknya badan kita itu juga ditentukan sama pikiran kita kan. Jadi aku ya berusaha melawan semua itu, coba sampai mentok. Pada akhirnya aku juga yang tidak suka dengan politik, sekarang suka banget dengan politik. Tidak suka dengan hukum, tidak suka dengan hard news, akhirnya suka dengan hard news. Jadi teman-teman, sebetulnya itu semua butuh proses. Apa yang disampaikan presenter di depan layar itu adalah hasil kerja dari sebuah tim besar di belakangnya yang begitu luar biasa. Ya, dari proses perencanaan itu berarti
produser, terus eksekutif produser, manajer peliputan, itu semuanya ngumpul duduk bareng sama koordinator liputan, terus kayak membahas apa sih berita-berita yang harus kita mainkan untuk hari besok, atau untuk nanti sore, atau untuk nanti malam. Jadi dalam satu rapat itu kita saling bertukar pikiran, melempar ide, mendebat sebuah ide. Jadi di situ kita rapat, kita memformulasikan apa nih penugasan buat besok. Nah, itu udah satu tahap sendiri, itu udah harus seni. Seni kita berargumen, seni kita berdiskusi, seni kita menentukan angle yang tepat, seni kita melihat apakah sebuah peristiwa itu punya news value atau tidak, itu sudah seni tersendiri. Kemudian selesai dari perencanaan adalah peliputan. Peliputan itu dilakukan oleh reporter didampingi oleh kameramen, ya kan? Kadang-kadang juga ada field producer di lapangan. Itu juga seni lagi, bagaimana seni mencari berita yang tepat, bagaimana seni mencari narasumber yang tepat untuk berita yang ini, bagaimana seni kita mengontak narasumber, kok di kontak ini nggak diangkat-angkat, nggak dijawab-jawab, nggak direspon, terus kita harus cari kontak yang lain. Kadang untuk mencapai narsum, misalnya narsum Menteri Perdagangan, kita mungkin harus lewat asistennya, harus lewat staf pribadinya, harus lewat jalur kanan, jalur kiri, itu udah seni tersendiri tuh, mengontak narasumber. Selesai kita berhasil mendapatkan narasumber, seni mewawancara, ya kan? Bagaimana kita bertanya itu juga teman-teman bukan bertanya untuk terlihat cerdas, bertanya untuk memojokkan narasumber, bertanya sampai membuat narsum tidak berkutik. Sebetulnya bukan itu goalnya. Seni dari wawancara itu adalah bagaimana kita bisa menggali informasi yang memang penting, bagaimana kita bisa menggali informasi yang memang dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Jadi kalau kita bertanya dengan tepat, otomatis kita akan terlihat cerdas gitu loh. Jadi banyak sekali yang pertanyaan-pertanyaan dari para milenial kayak, bagaimana sih melontarkan pertanyaan yang cerdas? Sebetulnya teman-teman, tujuannya jangan sampai salah kaprah. Tujuan kita sebagai jurnalis, sebagai presenter untuk mewawancara narasumber, itu bukan untuk terlihat cerdas. Itu berarti kita kayak self-centric gitu loh. Kita yang ingin terlihat cerdas gitu loh. Kita ingin membuat narasumber tidak berkutik. Bukan, tujuannya adalah bagaimana kita bisa menggali informasi yang penting, yang esensial, yang paling dibutuhkan oleh masyarakat saat ini. Kalau misalnya kita bisa bertanya yang tepat, itu akan membuat kita terlihat cerdas dengan sendirinya tanpa kita berusaha untuk terlihat cerdas. Itu juga seni. Bagaimana kita harus merancang pertanyaan yang tepat untuk bisa mendapatkan jawaban yang nggak muter-muter, mendapatkan jawaban yang straightforward, mendapatkan jawaban yang tidak bohong. Itu juga seni tersendiri. Nah, banyak seni-seni berikutnya, bagaimana seni mengolah berita, mengemasnya menjadi paket, mengemasnya menjadi berita yang panjang, berita yang pendek, sampai akhirnya seni untuk menyampaikan itu di depan layar sebagai seorang presenter. Bagaimana kita memilih intonasi, volume, terus pilihan kata kita, tatapan mata kita, gesture tangan kita, itu seni, supaya semua berita tadi bisa goal akhirnya adalah tersampaikan dengan baik kepada pemirsa. Nah, apalagi kan sekarang zamannya citizen journalism nih Kak. Jadi itu semua orang bisa capture momen, semua orang bisa bahkan berita sendiri. Nah, kira-kira Kakak gimana sih memandang berita kita di era perkembangan media sosial ini? Kalau menurut aku justru seneng ya sekarang semakin banyak orang yang bisa menjadi jurnalis. Aku senang ketika misalnya anak-anak muda, adik-adik yang masih di SMA, SMP, mahasiswa itu mencoba menjadi jurnalis dengan membuat tadi produk dari citizen journalism. Atau bahkan sebetulnya sekarang seiring dengan perkembangan media sosial, YouTube lah segala macam, kayaknya kita tuh semua orang bisa menjadi jurnalis. Kayaknya seperti itu ya. Tapi gini, it's good sekarang kita punya platform untuk menyampaikan ide kita, untuk menyampaikan gagasan kita dengan terbuka. Dulu mungkin orang tuh harus punya yang namanya kita harus masuk ke TV, harus menjadi jurnalis lewat TV. Sekarang kalau misalnya kamu punya platform sendiri, kamu bisa buka itu live, terus kamu bisa menjadi YouTuber, platformnya sudah bebas banget. Jadi ini satu kesempatan yang baik. Tapi yang kedua, yang harus diperhatikan adalah jurnalis yang benar itu sebetulnya kita memegang kode etik. Kita bekerja bukan hanya sekedar untuk asal-asalan menyampaikan informasi. Enggak kayak gitu. Kita tuh kayak punya responsibility yang besar di pundak kita bahwa kita itu harus menyampaikan fakta. Kita itu menjadi telinga, kita menjadi
telinga, mata, dan penyambung lidah masyarakat dengan yang lainnya. Jadi kita tuh misalnya ada saksi peristiwa, kita berada dalam lokasi. Jurnalis itu menjadi matanya masyarakat, jurnalis itu menjadi telinganya masyarakat. Kita yang ada di situ, kita mendengarkan, kita melihat langsung, dan akhirnya kita menyampaikan itu kepada masyarakat. Jadi sepenting itu sebetulnya tugas dari seorang jurnalis. Sama seperti misalnya gini, kalau dokter salah ngeresepin obat, akhirnya bahaya kan buat pasiennya. Sama seperti jurnalis, kalau misalnya jurnalis salah menyampaikan informasi, ternyata datanya salah, atau ternyata konteksnya salah, ternyata tidak seperti itu yang dimaksud, blunder, akhirnya kita juga membuat informasi yang bohong, akhirnya membuat sebuah kebohongan yang mungkin tidak disadari, tidak ada maksud untuk berbohong, tapi karena kita tidak melakukan proses jurnalistik yang benar, akhirnya kita salah, dan akhirnya itu merugikan masyarakat. Itu bisa membuat gempar bahkan satu Indonesia misalnya kalau kita salah. Misalnya kalau sampai kita salah bilang bahwa vaksin COVID-19 sudah ditemukan. Padahal itu belum ditemukan, masih dalam proses uji coba. Tapi kita sudah bilang itu sudah ditemukan. Nah itu kan dua hal yang berbeda. Akhirnya itu sampainya ke masyarakat salah persepsi. Masyarakat akhirnya jadi senang, jadi keburu optimis bahwa wah vaksin sudah ditemukan. Akhirnya jadi longgar misalnya. Bagaimana menjaga protokol kesehatannya jadi longgar. Kan itu jadinya bahaya. Jadi di situ sebagai jurnalis itu sebetulnya punya kode etik, punya prinsip-prinsip yang harus dijaga, punya kaedah-kaedah jurnalistik, kerja-kerja jurnalistik itu yang harus dijaga dan gak boleh asal-asalan. Prinsipnya adalah harus menyampaikan sesuai dengan fakta. Ya, itu sih, kira-kira seperti itu. Jadi tuh emang kalau jurnalis kita ada kode etik yang harus kita ikutin, terus seluruh sistem yang harus kita ikutin, dan ini nih Pak berhubungan banget sama pertanyaan berikutnya. Karena kan banyak nih jurnalis yang ala-ala nih. Nah, jadinya di internet, apalagi yang informasinya mengalir deras, kita sering banget nemuin judul yang clickbait. Dan clickbait yang hal prasangka. Nah, itu tuh kira-kira tanggapan kakak tuh gimana sih? Nah, ini bagus banget pertanyaannya. Jadi bener banget. Aduh, aku suka, gimana ya, suka kesal sendiri sebetulnya sama judul-judul tuh yang bombastis, bener-bener untuk clickbait banget. Tapi padahal isinya tuh, isinya tuh nol banget. Jadi bener-bener hanya untuk cari sensasi, hanya untuk tambah followers. Aku sebetulnya produk jurnalistik sih, jujur. Itu kayak produk untuk mencari sensasi dan keuntungan pribadi aja. Bukan benar-benar prinsip jurnalistik yang ingin menyampaikan informasi, menyampaikan fakta kepada masyarakat, ingin mencerdaskan masyarakat. Jadi bukan seperti itu. Nah, ini juga banyak sebetulnya kesalahan-kesalahan media. Banyak juga media yang sekarang semakin latah, berusaha untuk mengejar target. Mungkin ini target dari atasan ya. Berusaha untuk mengejar revenue, mengejar penghasilan, mengejar iklan, mengejar followers, mengejar viewers, sampai akhirnya melupakan bahwa kita tidak hanya sekedar menyampaikan informasi, tapi kita harus bisa memilah informasi mana yang penting untuk masyarakat, informasi mana yang bisa mencerdaskan masyarakat, informasi mana yang justru bisa mengadu domba masyarakat, yang bisa memprovokasi masyarakat, yang bisa membuat perdebatan yang tidak penting. Jadi itu kan kayak harus dipilah-pilah. Apakah misalnya menginformasikan soal Nia Ramadhani yang nggak bisa buka kulit salak, apakah itu penting? Apakah itu berfaedah? Atau itu hanya untuk lucu-lucuan aja? Jadi kayak kalau misalnya mungkin kalau untuk dunia entertainment ya udahlah media entertainment ya mungkin di situ cara jualannya tuh seperti itu. Tapi kalau misalnya untuk media mainstream yang lain sepertinya berita gitu ya, Metro TV. Apakah penting untuk kita memberitakan seperti itu? Itu kan enggak, ya kan? Jadi kita juga harus punya kemampuan untuk melihat news value. Apakah sebuah peristiwa itu layak untuk diberitakan atau tidak? Layak atau tidaknya biasanya ditentukan oleh kayak misalnya seberapa besar peristiwa itu berdampak kepada banyak orang. Kayak misalnya kalau banjir satu RT, apakah perlu diberitakan sebegitunya dibandingkan dengan banjirnya tuh di 32 titik kelurahan misalnya.
Jadi itu kan kayak sudah bisa membuat kita berpikir dari segi skala, ya kan? Terus yang kedua, dari segi proximity, kedekatan dengan masyarakat kita. Apakah peristiwa yang terjadi jauh di sana, di Afrika Selatan yang jauh banget, apakah itu akan membuat proximity, ada kedekatan dengan masyarakat Indonesia yang mungkin secara jarak tuh tidak sedekat itu, gitu kan? Jadi ada banyak sekali elemen-elemen yang harus dipertimbangkan untuk memberitakan sesuatu. Jadi kalau yang bikin clickbait itu sih, jujur kalau misalnya di sini ada teman-teman yang mungkin sudah menjadi jurnalis atau calon jurnalis, boleh, kita justru judul itu sangat penting. Judul itu menentukan bagaimana kalau judulnya bagus, itu akan kecenderungan untuk menarik orang untuk membaca itu jauh lebih besar. Tapi selama judul itu sesuai dengan konteks, judul itu masih sesuai dengan isinya, itu go ahead gitu loh. Tapi kalau antara judul yang bombastis sama isinya ternyata beda jauh, itu jangan deh, itu menyesatkan sih sebetulnya. Karena kita harus paham, literasi orang Indonesia, kita tuh masih jarang banget bener-bener baca sampai ke isinya. Iya gak sih? Kadang-kadang kita cuma udah kemakan judulnya, terus kita langsung forward ke orang lain, forward ke grup tetangga, ke grup keluarga, ke grup teman-teman kita, padahal kita sendiri belum baca. Judulnya doang yang bombastis, setelah kita baca betul-betul sebetulnya nggak kayak gitu, ya kan? Jadi kita harus lebih berhati-hati sih. Kakak kan dulu pernah juga nih di klub pertelevisian kampus. Kira-kira sebenarnya dengan proses yang panjang tadi itu, kakak tuh kayak merasa nggak sih ikut UKM itu seberapa membantu gitu untuk kita bisa membayangkan lapangan pekerjaan jurnalis yang asli gitu? Banget, ini ada relevansi yang aku merasa banget mendapatkan keuntungan yang begitu besar ketika aku udah join di Binus TV waktu itu ya. Jadi aku tuh ketika masuk di Metro TV sebagai reporter baru, aku merasa tidak benar-benar start dari nol gitu loh, karena aku sudah punya pengalaman di TV kampus. Meskipun mungkin ada pengalaman yang berbeda, kayak misalnya kalau di TV kampus kita lebih santai, terus liputan-liputannya juga, ini yang aku alami ya, liputan-liputan yang aku alami itu kayak cuma ke tempat-tempat di sekitar kampusku, terus bikin liputan-liputan feature, kayak misalnya restoran dekat kampus, atau misalnya ada peristiwa student activity di kampus. Jadi secara value beritanya itu lebih sederhana lah ya. Tapi di situ kurang lebih kita sudah memahami sedikit banyak prosesnya, ya nggak sih? Bagaimana proses mencari berita, bagaimana proses mewawancarai orang. Sedikit banyak kita tuh sudah tahu, sudah ada gambarannya. Jadi ketika terjun ke Metro TV, aku nggak terlalu kaget dengan pola bagaimana jurnalis itu mencari berita. Aku lebih kepada kaget waktu itu, lebih kepada beban pekerjaan, terus tuntutan pekerjaan, jam kerjanya yang luar biasa gitu kan. Tapi kalau dari segi mencari beritanya, aku udah nggak terlalu kaget, karena itu benefit yang aku terima ketika aku sudah belajar di UKM atau TV kampus. Waktu itu pas kuliah aku juga sering ikut lomba-lomba presenting, lomba-lomba ada debat juga pernah, speech juga pernah, dan menurutku itu juga sangat membantu. Jadi kalau ada teman-teman adik-adik kelas yang nanya, apa sih yang harus aku lakukan untuk bisa menemukan passionku selama masih aku kuliah, apa sih yang bisa aku lakukan? Aku selalu saranin untuk banyak-banyak ikut kegiatan, apakah itu menjadi I.O., apakah itu menjadi peserta, mau itu seminar, mau itu lomba, banyak-banyakin ikutin kegiatan apapun, supaya kamu tuh kayak bisa melihat sebetulnya kamu tuh cocok di mana sih, merasa nyaman di mana sih, yang elu banget tuh di mana sih. Dengan kita mencoba banyak hal, otomatis kita merasakan banyak hal, sehingga kita bisa melihat, oh ternyata aku tuh lebih cocok ya di lomba-lomba atau di kegiatan-kegiatan yang melibatkan public speaking. Oh ternyata aku lebih cocok di kegiatan-kegiatan yang melibatkan teknologi. Jadi di situ kita bisa melihat sendiri, mengukur sendiri seberapa suka kita dengan sesuatu. Nah itu juga yang aku rasakan, benefit yang aku rasakan karena aku udah sering ikut lomba presenting. Ketika sampai di Metro TV itu sangat membantu pekerjaanku. Ibaratnya orang tuh benar-benar startnya dari nol, kamu tuh startnya dari angka 1 atau 2. Jadi menuju finishnya itu lebih cepat. Manfaat yang lain yang aku rasakan karena akhirnya sudah cukup familiar dengan pekerjaan sebagai jurnalis. Akhirnya ketika ada audisi menjadi presenter, waktu itu aku di bulan ke-9 itu sudah mulai siaran di Metro TV. Di bulan ke-9. Jadi itu cukup relatif cepat dibandingkan
Yang lain mungkin biasanya rata-rata butuh waktu 2 sampai 3 tahun untuk bisa audisi presenter terus naik ke layar menjadi presenter. Karena ada pengalaman itu yang membuat aku lebih cepat beradaptasi di lapangan, plus memang ada kesempatan, memang ada kebutuhan presenter, sehingga akhirnya bisa lebih cepat naik sampai ke tahap presenter. Itu sih benefit-benefit yang aku rasakan. Jadi jangan anggap remeh kerjaan-kerjaan kita selama kuliah, ternyata itu sangat membantu. Betul. Nah, makanya teman-teman pengalaman itu penting banget supaya kaget ya Kak. Dan teman-teman semuanya join Evo Media ya, supaya kita ada pengalaman kayak Kak Sylvia. Dan ya singkat aja nih Kak, sebelum kita ke Q&A 2 menit lagi, kira-kira tadi kita udah ngomong diri Kakak pas kuliah. Kira-kira ada nggak sih yang mau Kakak sampaikan ke your 20-year-old self yang Kakak masih kuliah gitu, kayak pokoknya harusnya sih pas gue kuliah dulu gue tahu ini duluan gitu. Apa sih Kak yang mau Kakak sampaikan? Oh, this is interesting question. Yang mau aku sampaikan ke diri aku saat berusia 20 tahun gitu ya. Oke. Aku bakal bilang ke diri aku yang dulu, atau ke teman-teman juga, untuk bagaimana belajar itu untuk memahami ilmunya. Belajar itu bukan untuk nilainya. Belajar itu bukan untuk mengejar semata-mata, mengejar nilai, mengejar pengakuan orang, mengejar pujian. Aku akan bilang ke diri aku bahwa kamu tuh belajar untuk paham, kamu tuh belajar untuk mendapatkan ilmunya. Jadi belajarlah karena memang kamu merasa ini akan ada dampaknya buat kamu kelak. Jadi bukan semata-mata belajar karena tuntutan. Dia harus belajar nih karena ada UTS, dia harus belajar nih karena ada UAS. Gue harus belajar supaya dapat A, gue harus belajar supaya IPK 3 ke atas, IPK 4. Jadi mungkin itu sih salah satu hal yang ingin aku perbaiki. Dulu gini, ada rasa bahwa segala sesuatunya diukur dari nilai. Segala sesuatunya tuh diukur dari angka. Akhirnya apa yang kita pelajari bagus sih, secara nilai bagus. Tapi habis itu lupa. Cepet banget lupanya. Karena waktu itu kita belajar benar-benar pakai short memory yang untuk saat itu aja, untuk kebutuhan aja, untuk UTS aja, untuk ujian aja. Habis itu ya udah lupa. Akhirnya hilang kan. Jadi sayang sih. Itu yang aku ingin perbaiki. Jadi kalau bisa belajar itu ya memang untuk ilmunya. Dan percayalah, kalau misalnya kita memang memahami ilmunya, nilai itu akan menjadi bonus. Nilai itu akan kayak come along the way, mengiringi gitu loh. Kalau kita paham secara ilmunya, otomatis dalam mengerjakan ujiannya, kita paham konsepnya, akhirnya kita mudah mengisinya. Itu sih. Kita langsung ke sesi Q&A ya Kak. Dan banyak banget nih teman-teman kita yang nanya, kakak nih, aku kan sering nonton kakak nih di Metro TV, dan kakak tuh kalau ngebawain berita kayak bikin pengen ngeliat terus gitu loh Kak. Jadi kayak bisa ngerebut attention orang-orang, dan mungkin nih ada kemungkinan mungkin kakak pernah salah ngomong ketika di on air, dan sebenarnya kalau setelah salah ngomong itu kan kemungkinan besar kita bakal jadi gugup nih Kak. Nah, kira-kira gimana sih cara kakak, atau ada nggak kayak ritual khusus buat kakak sebelum naik ke siaran supaya nggak gugup gitu Kak? Oke. Pertama kalau dari salah ngomong ya, salah ngomong itu sebetulnya dalam dunia presenting itu cukup sering terjadi. Apalagi ini adalah pekerjaan yang dinamis, dan kadang-kadang kita tuh baru tahu beritanya itu apa saat itu juga. Kayak misalnya kita bawain berita, itu kan benar-benar kayak mendadak terjadi, kita nggak punya persiapan apa-apa, ya kan? Jadi otomatis peluang untuk salah, peluang untuk dilipet, peluang untuk salah ngomong itu jadi lebih besar. Terus pengalaman aku sendiri, aku bukan cuma pernah salah ngomong, aku pernah nggak bisa nahan ketawa juga pada saat siaran. Ada beritanya lucu banget. Aduh, itu mungkin karena pernah lihat tuh di YouTube, karena itu cukup viral ya. Ketika ada berita yang lucu banget dan kamu bawainnya sama sahabat kamu yang satu frekuensi,
itu juga peluang supaya peluang kita ketawa itu jadi lebih besar gitu kan. Tapi sekarang makin kesini makin bisa mengendalikan diri. Nah, sebetulnya kuncinya adalah mau itu tiba-tiba berita yang tiba-tiba seperti fake news atau berita yang susah banget untuk membuat kita mengendalikan tawa, mengendalikan rasa empati. Dan kalau ada berita sedih banget, yang waktu itu aku ingat banget, B.J. Habibie meninggal, itu sedih loh. Aku merasa kayak ada beberapa orang freelancer yang sebetulnya, bahkan ada satu freelancer di Metro TV, Rifai Pamone, yang teman baik aku, sahabat baik aku, satu angkatan jurnalis, ketika dia meninggal dunia, kita temannya itu harus membawakan berita tentang sahabat kita yang meninggal. Itu luar biasa bagaimana kita harus bisa menahan emosi, harus bisa tetap menyampaikan informasi dengan baik, padahal kita tuh lagi sedih banget. Jadi itu ada tantangan-tantangan yang biasanya kita hadapi. Kan aku sering nonton Q&A kakak juga nih di tempat lain. Terus kakak bilang sebelum, kalau misalnya ada free time atau kayak waktu jeda ketika mau siaran, kakak tuh sering banget baca berita. Nah, sebutin dong Kak 3 bidang yang Kak Sylvia suka baca kalau lagi akses situs berita. Oh wow, menarik. Bener, membaca itu apa ya? Kalau sebagai jurnalis tuh kayak udah wajib banget ya. Kalau jurnalis nggak suka baca berita itu kayak jangan hanya suka membawakannya, kita juga harus suka update beritanya. Ya aku suka sih pasti yang hot topic saat itu ya, hari itu. Karena kadang-kadang di hari yang berbeda hot topiknya itu bisa berbeda lagi gitu loh. Kalau hari ini misalnya fokusnya di corona, mungkin ketika besok ada gempa di mana, itu bisa menjadi hot topic di hari itu, ya kan? Jadi aku selalu baca itu yang namanya headline yang ada di media-media. Aku selalu baca apa sih headline news di jam itu, di hari itu. Kalau nggak headline, aku akan baca kira-kira ini. Kan biasanya ada tuh kolom yang orang-orang tuh suka baca yang mana sih? Aku pengen tahu masyarakat tuh sekarang lagi into berita yang apa. Jadi mungkin masyarakat tidak lagi into berita yang berkembang saat ini, tapi ternyata ada fenomena-fenomena lucu di luar sana yang menarik perhatian orang. Aku pengen tahu masyarakat kita tuh lagi attention-nya tuh lagi kemana sih? Kalau yang di luar itu, di luar headline dengan yang banyak dibaca orang itu yang mana? Aku sih lebih banyak baca berita yang politik, berita nasional, sama satu lagi kadang berita internasional. Nah, satu lagi aku penasaran banget tadi lihat yang nonton di komen nih, katanya gimana sih Kak kita tuh menjaga hubungan dengan narasumber gitu, menjaga hubungan baik dengan narasumber dan mungkin media lain dan sebagainya, itu gimana sih Kak, singkat aja Kak. Caranya adalah kita harus melihat narasumber itu sebagai teman dan sebagai aset kita juga. Ya, hartanya seorang jurnalis salah satunya adalah hubungan dia dengan narasumber. Cara menjaganya adalah kita tidak hanya menjaga hubungan dengan narasumber itu ketika kita berinteraksi langsung sama dia di depan layar, tapi juga di belakang layar. Kalau misalnya narsum sudah datang, itu jangan dicuekin. Kalau bisa melakukan pre-interview sambil nanya-nanya, tidak hanya nanya-nanya soal topik yang akan dibahas nanti, tapi misalnya update kehidupan, nanya-nanya, mungkin kita juga saling follow di media sosial, itu juga bisa jadi bahan pembicaraan, apa yang sedang dia lakukan, dia habis pergi kemana. Jadi kita mencoba menjaga hubungan tidak hanya di depan layar, tetapi di belakang layar. Terus kalau misalnya ada hari raya, atau kita tahu hari ulang tahun, misalnya sekarang mau ada lebaran sebentar lagi, jadi jangan lupa mengirimkan ucapan-ucapan yang sederhana sebetulnya, ucapan selamat lebaran, ucapan selamat ulang tahun, selamat tahun baru, selamat merayakan apa, itu akan sangat membantu kita dalam menjaga hubungan kita. Kadang-kadang juga aku sering misalnya telepon narasumber untuk sekedar minta insight. Setelah minta insight, ya tanya-tanya dikit lah update-update kehidupan seperti apa. Jadi narasumber tuh sebetulnya senang banget loh kalau misalnya kita kayak nanya-nanya di belakang layar ya, kayak menurut lu tentang topik ini, pendapat lu kayak gimana? Insight lu apa sih? Pendapat lu kayak apa? Mereka tuh senang karena merasa kayak dihargai, merasa kayak pendapat mereka dibutuhkan. Jadi menurutku sih jangan ragu-ragu untuk nelpon narasumber kita, coba tanya dulu ada waktu atau enggak, terus kayak mengajak diskusi, mengajak bertukar pikiran. Biasanya narsum-narsum yang intelektual itu akan sangat senang untuk berdiskusi hal-hal yang intelek juga.
Jadi Iya. mereka akan sangat merasa dihargai. Oh ternyata intelektual kita, gue tuh dibutuhkan. Pendapat aku tuh ternyata diperhitungkan gitu loh. Apalagi yang nanyanya itu adalah si reporternya atau si presenternya sendiri. Itu akan lebih merasa diapresiasi oleh narasumber. Berarti kayak show that we care, terus kayak kita juga bisa dapat perspektif yang lebih mendalam ketika kita juga ngomong langsung sama narasumbernya. Nah, jadi that's a wrap. Terima kasih banget Kak Sylvia, nggak terasa banget udah jam segini, padahal tuh masih pengen banget ngobrol. Cepet banget rasanya ya. Banget Kak, dan sebelum kita mengakhiri, aku mau kasih tahu teman-teman di sini semua kalau nanti Evo Media mengadakan quiz berhadiah yang pertanyaannya seputar tentang live Instagram kita hari ini. Jadi teman-teman stay tune ya di live IG, stay tune di feed Evo Media. Terima kasih sekali lagi untuk Kak Sylvia udah mau bergabung Sama-sama Michelle, pertanyaannya bagus-bagus. Kamu kayaknya banyak riset ya sebelum bertanya. Keren. Nice panitia tuh Evo Media, dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah bergabung. Terima kasih sekali lagi. Terima kasih teman-teman yang sudah gabung. Yay. Dan dengan ini kita akhiri telecasting 2020. Sampai jumpa di telecasting selanjutnya. Dadah. Bye. Good luck, sukses semua.